support yang ini, pegawai yang menangani, operasional untuk data centernya, untuk gensetnya, untuk UPS-nya, itu kan sebenarnya itu yang bisa ini. Ya pas kasar-kasarnya genset karena itu ke arah data center, misalnya ada 10 rak, ya pengeluaran untuk sebulan genset apa ya bagi 10 aja gitu ya. Ya itu kalau logika SMA ya. Tapi memang seperti itu kecuali kalau server ini untuk server kampus, satu server ini untuk 7 sistem. Nah ini kita nggak bisa bagi, kan kita intinya per rak ya, harus ada bobot kan. Ini server kampus ini lebih besar penggunaan listriknya. Kan misalnya, kan kita bisa hitung gitu apa kapasitas listrik terpasang kan. Untuk genset harus nyalakan, kita bisa dihitung. Untuk pengeluaran pembelian sebulan genset berapa bensin yang dikeluarkan kan bisa dihitung. Nanti dibagi pengeluaran untuk pemanasan pemeliharaan genset dihitung per alokasi dari suplai listrik dari genset ini ke masing-masing rak. Nanti di rak itu ada berapa sistem, nah itu kan bisa dipecahkan lagi dari. Nah struktur hitungan itu ya yang yang di dalam standar itu harus di operasioning ya, ditentukan, dibagi. Meskipun realnya kita tidak, biasanya kalau permintaan anggaran satu kesatuan gitu kan. Nah, tapi karena ini standar ISO ya kita harus bisa membedakan. Termasuk kebutuhan AC itu juga harus ada kayak semacam perhitungannya gitu ya. Kalau misalnya kita ada berapa mesin, nanti AC itu harus sekian, PK atau berapa itu harus ada kayak begini juga ya Pak. Iya. Kita soalnya kalau di AC kok nggak gini ya? Oh kita ada AC. Makanya biasanya kalau orang akuntansi itu bisa begitu. Saya selama ini kalau pendampingan saya minta teman saya orang akuntansi terus hitungin, saya nggak, kalau saya dari teknik ya udah pasti saya jelas ya terus hitung alokasi itu. Biasanya orang akuntansi lo hitungin kalau pokoknya dapat struktur. Nah itu sih makanya ya intinya memang paling tidak ini kita memenuhi persyaratan standar, paling tidak seperti itu. Kalau misalnya ini Pak, ya. andai kata nanti kita itu nggak bisa menghasilkan semacam data analisa perhitungan misalnya kebutuhan itu gitu ya, salah satunya mungkin listriknya atau mungkin AC-nya atau mungkin nanti di budgetingnya, itu gimana Pak? Apakah bisa ditemukan gitu? Sampai setinggi apa temuan itu? Ininya asumsi, kayak misalnya di teman itu diasumsikan. Enggak, kalau misalnya kita nggak bisa gitu Pak, soalnya memang di sini ya seperti tadi Pak, misalnya AC gitu ya. Ya kalau nggak ini ya langsung tambahin aja gitu. Contoh satu contoh itu seperti itu gitu. Makanya pertama di policy-nya itu harus tentukan overhead cost-nya itu apa aja. Indirect cost-nya itu apa saja di policy-nya. Nah ini yang akan kita hitung. Misalnya, listrik saya nggak tahu nih, jangan dimasukkan listrik di sini. Supaya ketika perhitungan di sini listrik tidak termasuk. Itu Bu. Jadi kita atur di policy. Nah ini jelas kita jelaskan. Waktu itu mungkin kita jelaskan bahwa ini sifatnya itu tidak per direktorat, itu langsung satu kementerian membayarnya. Kita tidak dapat informasi kementerian kan Pusintek ya, lingkungan bagian satu direktorat aja di atasnya Pusintek itu nggak bisa gitu kan, nggak ada datanya karena satu kementerian itu direktorat fiskal itu langsung bayar gitu kan ke PR. Nah itu bisa, jadi waktu itu auditornya ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang jelas kita butuh untuk, makanya dia dengan policy ini ada nggak listrik. Kalau nggak ada, oke, yang penting hitungannya gimana. Meskipun secara aktual budgetingnya tidak dipakai, tapi kita sudah ada bayangan strukturnya seperti ini. Nanti masalah counting,
maksudnya allocation cost, allocated cost. Itu juga gitu kan. Nanti ketika ada pengeluaran biaya, nah itu sudah ada di log. Ini pengeluaran biaya untuk pelayanan apa? Misalnya kita harus beli nih, keluar uang sekitar 100 juta. Nah itu untuk satu server itu untuk pelayanan apa? Nah itu kan bisa kita pisahkan. Oh ternyata server itu dua layanan. Ya udah berarti kan tinggal bagi dua aja 50 juta 50 juta. Karena storage dibagi dua, sistemnya bagi dua gitu. Nah itu yang itu bisa. Nah paling tidak sesuai persyaratan itu yang dibutuhkan. Meskipun secara pertanggungjawaban ke keuangan rektorat tidak pelayanan tapi pembelian. Tapi kita sebagai pengelola layanan harus bisa memetakan untuk keuangan itu tiap pelayanan. Karena kita di area pemerintah atau swasta bisa, dari Medco itu bisa. Karena permintaan ini adalah si service owner. Jadi ketahuan nanti bagian keuangan ini si A ini ini layanannya pasti ini nih. Karena service satu orang itu megang service owner jelas. Nah, itu bisa allocated cost-nya itu bisa pelayanan karena jelas dari awalnya. Request budget yaitu artinya buat layanan dia yang dikelola. Udah pasti. Hanya kalau sini itu untuk pengadaan hardware terutama untuk data center itu seluruhnya di network. Mau untuk layanan apapun itu mereka yang menangani. Meskipun nanti ada kayaknya seperti kampus secara aplikasi kan, secara aplikasi pengembang nih yang apa namanya yang mengelola aplikasinya, tapi hardware-nya tetap mereka. Tapi nanti nggak tahu di dalam itu tadi memang itu kampus saja apa dicampur yang lain juga kita nggak ngerti pak karena tekannya. Ya makanya apa template struktur perizinan itu yang harus di awal sih. Jadi si pengelola ya service owner itu dia bisa langsung plot langsung keluar. Dulu tuh kalau di Medco ya saya tahu dia bikin suatu tools dari Excel, jadi nggak ketahuan nanti kriterianya apa, kita masukin harga berapa untuk apa, langsung itu udah langsung budget. Waktu itu ada temuan di Medco itu menghitung license untuk email, karena skopnya kan email. Ini license email gimana? Berapa kebutuhan license berikutnya? Karena pengeluaran kalau ada gas itu kan SKK migas ya sejak sekarang ya. Harga itu dari SKK migas uang. Jadi itu nggak bisa gitu kan. Jadi waktu itu coba disuruh auditornya cari cost license. Ketika nambah orang berapa license dibutuhkan dan berapa rupiah gitu, setiap license-nya kan. Jadi dalam berapa ratus juta itu nanti di breakdown dulu dapatlah harga satu license-nya. Nah itu perhitungan itu yang dibutuhkan. Kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya kita ada pengadaan license gitu ya, kita alokasikan itu misalnya 20 license. Terus kemudian sebenarnya kita tahu nanti license itu untuk siapa gitu ya. Ya. Dan kita sudah di perencanaan seperti itu. Tapi pada prakteknya orang-orang yang kita berikan license itu nggak mau pakai gitu Pak. Nah pada akhirnya yang mau pakai itu nggak sampai 50% gitu. Nah apakah itu nanti juga akan bisa mempengaruhi gitu Pak? Nah itu tidak sesuai dengan perencanaan ini. Alasannya karena orang nggak mau dikasih license ini karena mereka lebih egonya, mereka memiliki sendiri seperti itu. Nah, nggak sampai itu sih. Pokoknya nggak sampai jumlah uang itu ditanyakan, tidak sampai penggunaan itu untuk apa aja ditanyakan, tidak sampai detail ke arah sana. Karena kan kalau misalnya dilihat kan kelihatan ya, ini kan nanti license sekian, jadi untuk dipakai cuma sekian, atau kami sekian kelihatan di sini. Nah itu kayak dari sisi efisiensinya kan sudah jelas kelihatan nggak efisien banget gitu. Padahal di awal kita punya ini loh gitu. Enggak sih, nggak sampai auditor, nggak sampai situ. Yang penting cost item untuk tiap pelayanan apa saja itu yang diperlukan. Nah ini untuk manage cost ya, monitor, review forecast, manage cost, accordingly ya. Item cost untuk budgeting dan cost allocation itu yang diperlukan untuk factor sector. Oke,
Berikutnya mengenai capacity management. PDCA-nya, plan-nya adalah establish service capacity process and capacity plan. Nah, jadi berbeda dengan 27. Kalau capacity jadi sebenarnya ada dua dokumen di nomor ini. Satu capacity plan, dua capacity report atau monitoring. Apa yang membedakan? Ini adalah guidance untuk kita melakukan monitoring kapasitas. Itu yang membedakan, makanya capacity plan. Nah, isi capacity plan bisa dilihat di standar halaman 18. Poin A, the property shall identify and agree capacity and performance requirement with customer and third parties. The service provider shall create, implement, and maintain capacity plan, taking into consideration demand, technical information, and financial resources. Changes capacity plan shall be followed by change management process. The capacity plan shall include at least ini A, poin A sampai poin F, current and forecast demand for services. Kondisi saat ini dan forecast ke depannya seperti apa. Nanti hasil forecast aktual apakah terjadi atau tidak itu ada di capacity report. Laporan kapasitas. Kita sudah forecast. Nah, forecast kita perlu ada penambahan beberapa storage. Nah, capacity report itu yang akan menjadi day-to-day aktivitasnya. Jadi capacity plan itu hanya setahun sekali akan berubah. Capacity report ini yang dinamis, berdasarkan mungkin bulanan, tribulanan dan sebagainya. Jadi sebagai guidance di awal. Kemudian expected impact of algorithm requirement for availability, service quantity, and service levels. Expected impact, efek yang diharapkan dalam capacity ini untuk availability dan quantity dan service level. Time scale, threshold, and cost for budgeting, cost for upgrade the to service capacity. Time scale-nya, threshold-nya itu ditentukan. Misalnya storage, berapa threshold dari storage sehingga kita perlu forecast. Ini ya, sampai kapasitas storage yang terisi. Katakanlah threshold-nya 90%. Baru kita akan nah itu harus di capacity plan. Nanti capacity report itu akan hitung per bulannya, trennya sekian. Nah, itu di capacity report. Capacity plan hanya sebagai guidance, thresholdnya 90%. Time scales-nya adalah ketika pengadaan setahun harus selesai. Nah, itu di capacity plan. Kemudian potential impact of statutory, regulatory, contractual of or organizational change. Ya, ini apa saja impact terhadap peraturan perundang-undangan kapasitas ini. Kemudian potential impact of new technologies and new techniques ini juga disampaikan. Perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan teknologi dan teknik-teknik baru. Prosedur untuk apabila ada analisis prediktif atau referensi lain. Jadi harus disusun. Saya berikan contoh untuk dari capacity
plan.